Assalamualaikum, salam sehat selalu teman-teman. Saya harap ya teman-teman sehat-sehat ya di sana dan rezekinya tambah lancar ya teman-teman ya. Baik, hari ini tepat di hari Jumat ya teman-teman ya, di hari Jumat tanggal 20 Juni ya. Dan usia tanaman sudah mulai memasuki usia 20 hari ya. Nah, sebentar lagi tanaman ini udah mulai turun ya. Ini sudah mulai turun dan sebentar lagi kita susun ranting ya, paling sekitaran 3 sampai 4 hari lagi kita mulai susun ranting atau susun cabang teman-teman. Nah teman-teman, untuk di usia 20 hari ya, untuk pemupukan ya, saya hari ini akan lakukan pemupukan. Untuk pemupukan di usia 20 hari ini teman-teman agak sedikit berbeda ya. Nah, di usia 20 hari ya teman-teman, jadi saya akan menggunakan pupuk kalium ya, NPK NPK Posca ya, mohon maaf, NPK Posca. Kurang lebihnya saya gunakan 10 kg ya untuk 1000 batang. Lalu saya menggunakan KCl kurang lebih 4 kg ya. Kenapa harus menggunakan KCl atau kalium tinggi teman-teman? Dikarenakan usia sudah 20 hari ya, ini fase transisi sebetulnya teman-teman. Biasanya ada yang menggunakan kalium tinggi mulai di usia 25 hari. Namun menurut saya itu sudah sedikit terlambat ya teman-teman ya. Dikarenakan reaksi kalium itu sedikit lebih lambat ya teman-teman ya. Sedikit lebih lambat dibandingkan untuk reaksi nitrogen. Kalau nitrogen ketika kita aplikasi hari ini 1-2 hari ke depan sudah mulai kelihatan ya perbedaan dari tanamannya. Namun untuk kalium biasanya lebih lambat. Kalium dan fosfat itu biasanya reaksinya itu lebih lambat ke tanaman teman-teman. Jadi saya aplikasikan di usia 20 hari dikarenakan nanti usia 25 hari biasanya sudah muncul bunga teman-teman, atau pentil ya, atau calon buah sudah mulai muncul biasanya. Namun kita buah diambil yang dipelihara itu buah ketiga rata-rata ya di usia 30-33 hari baru kita mulai perawatan buah ya, atau lakukan penyerbukan untuk non biji di usia 30 hari ya. Di usia 30 hari kita udah mulai melakukan penyerbukan. Maka dari itu di usia 20 hari kita sudah harus masuk ya teman-teman ya, masuk pupuk kalium ya. Nah, dan disusul setelah 3 atau 4 hari ke depannya kita masuk lagi NPK seperti biasa ya, NPK Posca, lalu KCl, dan ditambahkan kandungan fosfat teman-teman ya. Untuk fosfat teman-teman bisa menggunakan SP36 atau Vertifos ya. Ada lagi yang lebih mantap lagi menggunakan pupuk MKP ya. MKP itu kandungannya fosfat dan kalium ya, namun harganya cukup lumayan mahal ya teman-teman. Baik, kita mulai lakukan ya racikan pupuknya teman-teman. Dan yang sudah saya larutkan ini teman-teman adalah pupuk NPK Posca ya, subsidi ya. Saya gunakan 10 kg. Ini saya larutkan kemarin ya, sudah saya rendam ya. Dan ini pupuk KCl ya. KCl yang saya gunakan dari Pak Tani ya. Ini kurang lebih 5 kg. Namun saya akan gunakan 4 kilo dulu ya. 4 kilo dikarenakan 4 hari kemudian akan saya susul kembali dengan yang tadi saya sebutkan itu, fosfat, kalium tinggi, dan NPK ya teman-teman. Jadi kita mulai larutkan terpisah ya teman-teman ya. Untuk jenis-jenis pupuk baiknya, apalagi ini berbeda ya. Ini majemuk ya, komplit ya, NPK ya. Namun ini hanya K ya, kalium. Jadi kita wajib melarutkan secara terpisah ya, terkecuali sama-sama NPK seperti misalkan NPK Mutiara, NPK Grower, atau NPK Plus itu bisa kita aduk secara sekaligus dicampur, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Namun jika terpisah seperti ini, karena ini tunggal, kita aduk dengan cara terpisah. Setelah larut baru kita campurkan ke air yang sudah kita siapkan teman-teman. Teman-teman bisa dicampurkan ke air 20 liter lalu dibagi ya, untuk populasi tanamannya berapa. Namun saya langsung menggunakan 200 liter. Jadi untuk membagi pertanaman itu lebih mudah ya, kurang lebih 200 ml. Nah, teman-teman bisa lakukan cara seperti saya ini. Yang sudah seperti biasa saya sampaikan, ini adalah mode irit ya.
mode irit ya, mode LB Tani seperti ini. Jadi untuk mode irit ini bisa kita perhitungkan teman-teman. Teman-teman jangan khawatir ya, meskipun ini mode irit, namun untuk kebutuhan apapun yang dibutuhkan oleh tanaman makro mikro ya sudah tercukupi ya. Perbedaannya mungkin tidak terlalu wah ya untuk hasilnya nanti, karena modalnya juga tidak terlalu wah. Namun jika kita perhitungkan secara ekonomi, secara bisnis, dari biaya produksi sampai dari awal sampai panen teman-teman, itu sudah masuk ya, sudah masuk, ada lebih buat kita ya. Jadi dari awal kita sudah memasuki fase olah lahan teman-teman, sudah kita lewati alhamdulillah. Kemudian di fase-fase perawatan benih ya, perawatan benih atau penyemaian benih sudah kita lewati alhamdulillah. Lanjut ke fase penanaman benih ya, pindah tanam, dan di fase-fase rawan sudah kita lewati, dan sekarang kita masuk fase peralihan ya, dari pertumbuhan mulai memasuki untuk fase pembuahan teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, dikala masuk pepupuhan boleh dicatat ya, boleh dicatat. Untuk pertama kita membutuhkan kalium tinggi, dan kedua membutuhkan kandungan fosfat tinggi teman-teman. Fungsi dari kedua macam yang saya sebutkan tadi, untuk fosfat itu nanti akan bereaksi kepada akar teman-teman ya, memperbanyak jaringan-jaringan akar, jadi akar banyak, dan buah untuk batang ya, untuk batang akan membesar dan kuat teman-teman. Dan tentunya untuk daun juga akan bereaksi ya teman-teman ya. Dan ketika batang dan akar sudah siap ya teman-teman, sudah siap, sudah bagus, tentunya nanti ketika perawatan buah akan maksimal teman-teman. Baik, kita lanjutkan untuk proses pengadukan ya. Nah teman-teman, di sini sudah saya larutkan ya, namun belum larut sempurna teman-teman. Namun tidak apa-apa, kita tuang saja ya di air 200 liter ini, dikarenakan saya sudah menggunakan alat pengaduk otomatis teman-teman ya. Nah di dalam drum ini akan teraduk ya, insya Allah akan sempurna, teraduk larut rata. Namun jangan dulu kita campurkan NPK teman-teman ya. Kita ya nyalakan dulu sekitar kurang lebih 10 menit ya, sampai benar-benar larut tersempurna ya di dalam sini ya. Nah teman-teman, sudah kita aduk ya, sudah tercampur rata ya. Di sini sudah terlihat sedikit merah ya, sedikit kemerahan ya, dan buihnya sudah mulai terlihat teman-teman. Ini buih dari pupuk KCL teman-teman ya. Biasanya emang pupuk KCL itu seperti ini ya, berbuih ya. Jika pupuk KCL-nya berwarna merah, biasa buihnya berwarna merah. Namun ini pupuk KCL putih teman-teman, pupuk KCL putih ya, tidak masalah ya. Ini sudah larut tercampur merata ya teman-teman. Sekarang kita mulai aplikasikan kepada semua tanaman kita ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai aplikasikan ya. Seperti biasa kita bagi kurang lebih 200 ml teman-teman untuk per tanaman ya. Dan kita aplikasikan di setiap lubang tanam ya, di lubang tanam. Dan lubang pupuk yang sudah saya siapkan ini akan diaplikasikan ketika sudah mulai turun ranting ya teman-teman ya. Ketika ranting sudah mulai kita susun, baru kita mulai di lubang-lubang pupuk ya, yang sudah kita lubang ini seperti itu ya. Nah teman-teman, di sini masih banyak ya yang agak tertinggal untuk pertumbuhannya, dan ini ada yang mati teman-teman. Mohon maaf saya tunjuk menggunakan kaki ya. Ini mati dikarenakan kemarin ada angin yang cukup kuat ya teman-teman ya. Dikarenakan tanaman tidak sempat saya jepit ya, jadi tertiup angin, melintir ya, terpelintir, dan bawahnya patah teman-teman. Ya mari kita lanjutkan teman-teman. Dan saya sampaikan teman-teman, ini adalah pemupukan yang keempat ya. Pemupukan yang pertama saya lakukan di usia 7 hari ya, dan selanjutnya kita melakukan pemupukan kedua, ketiga, dan ini yang keempat ya. Dan untuk pemupukan kelima nanti di usia 25 hari ya, itu sudah pemupukan pembuahan ya. Dan setelah pemupukan kelima kita stop pemupukan teman-teman, dilanjutkan nanti ketika buah sudah seukuran setengah kilo atau 1 kilogram ya. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya. Ini yang saya bisa sampaikan teman-teman ya.
Dan terima kasih sudah menonton video saya ya teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.